Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Visio, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam sesi penata laksanaan fisioterapi pada Alzheimer. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah paham atau mungkin tahu tentang kasus-kasus Alzheimer, di mana kasus Alzheimer ini cukup banyak, ya, khususnya di Indonesia dan secara umum di dunia juga cukup banyak. Nah, di mana Alzheimer ini adalah suatu penyakit yang sifatnya adalah degeneratif. Nah, degeneratif ini maksudnya adalah faktor-faktor penyertanya cukup banyak dan faktor utamanya adalah karena faktor usia. Serta penyakit degeneratif ini sifatnya adalah progresif. Progresif ini lambat laun kondisinya semakin menurun. Nah, terjadi pada organ otak. Penyebabnya yaitu salah satu gangguan pada neuron yang sifatnya adalah progresif, terjadi kematian jaringan diikuti dengan dampak-dampak kematian jaringan tersebut, seperti munculnya gangguan memori, berpikir, dan gangguan pada tingkah laku. Serta penyakit Alzheimer ini merupakan suatu kelainan ataupun gangguan otak yang sifatnya irreversible, jadi hilang muncul ataupun progresif terjadinya, sehingga terjadi kematian saraf yang sifatnya permanen. Diikuti juga dengan progres penuaan karena faktor utamanya adalah usia. Jadi faktor usia yang bertambah, penuaan juga yang awalnya normal kemudian nanti menurun hingga ketidakmampuan secara umum dan diikuti munculnya demensia. Nah, apa itu demensia? Demensia adalah suatu gejala hilangnya fungsi intelektual ataupun kemampuan berpikir, ya, kemudian kecerdasan, mengingat, logika, bahkan instruksi-instruksi yang simple terkait dengan aktivitas sehari-hari. Nah, ini merupakan suatu akumulasi di mana awal mulanya muncul demensia secara global diikuti dengan gangguan Alzheimer. Sehingga ya kita perlu ya identifikasi apakah pada lansia ya muncul demensia, ya dilihat dari identifikasi perilaku, kemudian kemampuan berpikir serta kepribadiannya. Oke. Kemudian berdasarkan klasifikasi atau jenisnya di sini ada dua. Yang pertama, penyakit Alzheimer ini karena bawaan. Ya, jadi bawaan ini bisa jadi dari keluarga, keturunan. Ya, kemudian yang kedua adalah selain dari bawaan, bisa jadi ada penyakit-penyakit penyerta. Nah, kemudian menurut WHO atau menurut ya, Kesehatan Internasional, bahwa kejadian Alzheimer ini cukup tinggi, berkisar 50 juta. Nah, bagaimana dengan Indonesia, khususnya Yogyakarta? Nah, ini relatif, ya, berkisar antara 5.000 hingga 10.000. Nah, kemudian setelah kita mengetahui data, ya, kemudian angka kejadian, maka kita harus tahu apa penyebabnya. Nah, di mana Alzheimer ini merupakan sindrom. Jadi sindrom ini adalah kumpulan penyebab, tidak hanya satu atau dua, bahkan secara umum. Ya, secara fungsi pada seseorang, fungsi tubuh menurun. Ya, di mana yang mengalami suatu problem utamanya adalah sel otak yang tidak lagi mengalami proses apoptosis. Kemudian dampak dari sel-sel otak yang bermasalah diikuti dengan struktur ataupun bentuk yang mulai mengecil, mengerut, ya, sehingga fungsinya akan menurun. Ya, kejadian terparah adalah ketidakmampuan ataupun malfungsi. Nah, selain itu dari patologi ini diikuti ya demensia. Nah, demensia ini penyerta utama, sehingga kalau kita mau identifikasi pada seseorang yang mengalami Alzheimer, maka kita tekankan dulu apakah pasien tersebut mengalami demensia. Apa demensia? Nah, hampir sama seperti yang tadi, bahwa ini merupakan sekumpulan sindrom, ya, diawali dari gangguan mental ataupun psikis. Nah, ini kecemasan mulai muncul, kognitif sudah mulai menurun, ya, daya ingat juga sudah mulai menurun, bahkan diikuti dengan ketidakmampuan terhadap aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian demensia ini pula menyertai ya, penyerta pada kasus Alzheimer. Ya, di mana di sini perubahannya sangat signifikan sekali. Di mana jika demensia ini memasuki
ya akumulasi kondisi yang semakin menurun, maka Alzheimer ini akan muncul menjadi suatu penyakit yang sangat kompleks. Oke, bagaimana resiko terhadap penyakit Alzheimer? Kita tahu bahwa ini merupakan sindrom ya, yang sebagian kecil terjadi pada lansia, diikuti dengan bertambahnya usia. Maka kita harus tahu apa faktor-faktor pencetusnya. Yang pertama adalah usia. Ya, menurut data dari WHO dan Dinkes bahwa angka kejadian ya lansia mengalami Alzheimer itu cukup tinggi ya, di range usia 65 tahun hingga 74. Ini merupakan tahap di faktor lansia ataupun problem pada geriatri. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah riwayat keluarga. Kita cari tahu dulu ya bagaimana silsilah keluarga, apakah pernah ada sanak keluarga di level anak ya, kemudian nanti saudara, kemudian ayah ibu sampai kepada kakek nenek dan sebagainya. Kita cari tahu dulu apakah ada riwayat atau pernah seseorang mengalami Alzheimer. Nah, kemudian yang ketiga adalah genetik. Nah, genetik ini perlu kita tes terlebih dahulu terkait dengan kromosom ya. Walaupun di Indonesia cukup kecil genetik ini terjadi, tetapi untuk mengetahui secara detail apakah Alzheimer ini merupakan faktor keturunan ataupun bukan, kita lihat dari faktor genetiknya. Kemudian bagaimana peran fisioterapi? Di sini peran fisioterapi sangat penting ya, dan sangat baik sekali jika sedini mungkin kita melakukan suatu proses penataalaksanaan fisioterapi. Karena pelayanan fisioterapi ini bukan hanya sebatas pemeriksaan, tetapi bagaimana penataalaksanaan fisioterapi ini menjadi suatu aktivitas yang kontinu yang nanti bisa dilakukan oleh keluarga. Karena pada pasien Alzheimer ini merupakan pasien yang gangguan realnya adalah gangguan di memori ataupun intelektual, sehingga pasien ini harus ada pendamping ya atau keluarga. Penting sekali ya. Bagaimana pemeriksaan fisioterapi? Yang pertama adalah kita melihat dulu history thinkingnya. Nah, kita cari tahu riwayatnya bagaimana. Selama setahun ini, ya, bagaimana kondisi umum pasien, penyakit-penyakit apa saja yang muncul, atau riwayat apa saja. Nah, setahun kita menjadi evaluasi, kemudian feedback ke belakang, ring 5 tahun. Bagaimana profil 5 tahun pasien, apakah ada penyakit-penyakit penyerta yang lainnya, tidak hanya penyakit fisik, bisa jadi mungkin metabolismenya, atau mungkin ada trauma, baik psikis ataupun trauma fisik. Nah, kemudian yang kedua, baru kita akan melakukan pemeriksaan fisioterapi. Nah, secara umum kita akan lihat pemeriksaan berupa kondisi umum pasien, fisiknya, kemudian kita evaluasi bagaimana kita menginterview atau mencari tahu terkait dengan gangguan memori. Karena pada Alzheimer ini yang menjadi pusat utama masalahnya adalah otak atau sel otak yang mengatur memori terganggu. Nah, bagaimana pemeriksaan secara spesifik? Yang pertama adalah kita lakukan observasi. Observasi ini adalah pemeriksaan secara umum. Ya, ada statis dan dinamis. Nah, statis kita lihat dulu. Ya, pada saat pasien menemui kita, masuk pintu, kemudian menemui kita, kita cermati bagaimana dari mimik wajah, kemudian postur, hingga bagaimana pasien itu datang kemudian menyapa kita. Ini secara umum. Kemudian dinamis, oke, kita melakukan berbagai pemeriksaan secara verbal, baik nanti dibantu oleh keluarga ataupun dengan pasien sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan palpasi. Palpasi ini adalah kita memeriksa tubuh area mana yang terluka atau sakit. Ya, bisa kita mulai dari anggota gerak atas, ya, kedua tangan, ya, dari leher, bahu, kemudian siku dan pergelangan tangan, kemudian area tubuh yang lain, kemudian sampai kepada ekstremitas bawah, area kaki. Nah, tujuannya untuk apa? Kita ingin mengetahui apakah ada permasalahan di tonusnya, ya, atau mungkin nanti ada permasalahan di dampak dari mungkin bed rest lama, kemudian nanti keluhan-keluhan di persendian dan sebagainya. Pada pasien Alzheimer, kadang kita tidak menemukan informasi yang jelas. Ya, kadang-kadang, oh kayaknya iya, tapi kayaknya tidak. Oh, kayaknya beberapa bulan yang lalu dan sebagainya. Sehingga informasi ini tidak jelas, maka kita harus cari informasi tersebut dari keluarga yang mendampingi atau rekam medis.
Ya, kita harus mencari tahu informasi sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan gerak dasar. Nah, ini kita lakukan dengan secara aktif dan pasif. Secara aktif yaitu dilakukan oleh pasien sendiri. Misalnya kita instruksikan, Pak, silakan angkat kedua tangan. Kemudian coba Bapak ambil sesuatu. Kemudian Bapak duduk ke berdiri. Kemudian Bapak berjalan dan sebagainya. Ini secara aktif. Kemudian secara pasif dibantu oleh fisioterapi. Nah, di mana kita harus mencari tahu kira-kira segmen mana yang secara komprehensif mengalami permasalahan, baik dari regio ataupun dari jaringan tertentu. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan kualitas hidup pasien. Ya, pada Alzheimer ini cukup kompleks. Ya, kita harus melihat tidak hanya personal ataupun kehidupan sosial, tapi kita melihat bagaimana kualitas hidupnya. Apakah menurut Alzheimer Disease Related Goal, ya, ini mengatakan bahwa grade-nya rendah, sedang, ataupun tinggi. Sehingga kita lihat tadi dari berbagai proses assessment, seperti komunikasi verbal, bisa nggak terjalin, nyambung nggak komunikasinya. Ya, maka nanti kita bisa melihat, oke, ini kualitas hidupnya adalah rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita harus memeriksa terkait dengan vital sign. Ini penting sekali, di mana kita akan lakukan tekanan darah, tes tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita ingin mengetahui skala kecemasan. Nah, kecemasan ini sangat subjektif, sehingga kita harus lakukan pemeriksaan secara objektif dengan laminating rating scale. Ini adalah cukup familiar, ya, biasanya di teman-teman kesehatan, karena ini mampu melihat apakah kecemasannya itu berat, ya, sedang, ataupun ringan. Ya. Selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana fungsi kognitif. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui, walaupun tadi kita sudah sempat komunikasi, wah kok kayaknya sedikit kurang nyambung begitu, atau mungkin beberapa rutinitas yang kita tanyakan dia lupa untuk beberapa waktu, ya, sehingga kita akan tekankan lagi untuk mengukur kognitifnya bagaimana dengan Mini Mental Scale Examination atau MMSE. Skala ini cukup umum digunakan bagi teman-teman yang berperan di kondisi mental pasien, ini cukup penting sekali. Nah, sehingga peran fisioterapi adalah bagaimana ingin menekankan kembali apakah pada pasien Alzheimer ini mengalami gangguan kognitif. Selain itu juga kita melakukan pemeriksaan yang cukup penting untuk mengetahui fisik, terutama adalah problem pada kekuatan otot, yaitu dengan manual muscle testing. Apakah grade kekuatan ototnya 0, 1, 2, 3, ataupun 4 dan 5. Kemudian selanjutnya adalah tes koordinasi dan keseimbangan. Ini penting sekali, karena pada lansia, ya, secara fisiologis akan mengalami penurunan fungsi, diikuti dengan gangguan pada sistem saraf pusat. Salah satunya adalah, ya, koordinasi dan keseimbangan yang terganggu. Ini penting sekali, sehingga bisa kita tes, ya, misalnya dengan suatu instruksi. Silakan Bapak atau Ibu, coba mana hidungnya, ya, coba mana telinganya, atau silakan jalan Pak, maju beberapa langkah ataupun mundur dan sebagainya. Ini adalah rangkaian tes untuk mengetahui apakah pada pasien tersebut mengalami koordinasi ataupun keseimbangan. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana core stability. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, mohon maaf rekan-rekan semuanya, ya, di mana tes bridging ini penting sekali. Kita ingin mengetahui fungsional secara komprehensif, maka kita lihat core-nya dulu. Nah, bagaimana? Nah, kita sangat simpel sekali ingin mengeceknya, yaitu dengan melakukan tes bridging. Ya, nanti di bed, ya, kemudian angkat panggul begitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan di persendian. Ini penting sekali karena pada Alzheimer ini problemnya hanya pada kognitif, ya, atau kemampuan berpikir. Maka kita coba identifikasi, ya, ada tidak dampak terhadap, ya, persendiannya. Nah, kita lihat, ya, dari berbagai segmen tubuh, persendian tubuh, mulai dari regio ekstremitas atas sampai ke bawah, dengan kita ngecek ROM-nya bagaimana, normal ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah kita palpasi. Setelah kita tahu, oke, ini ada masalah tidak pada jaringan ototnya, maka kita identifikasi, ya, terhadap adakah masalah di tonusnya.
Karena penting sekali untuk mengetahui apakah masalahnya di tonus, ya, dari kekakuan, kemudian tonus, sampai kepada nanti identifikasi persyarafannya. Nah, kemudian jika diikuti dengan nyeri atau mungkin keluhan sakit, maka kita bisa lakukan pemeriksaan dengan skala VAS untuk mengetahui bagaimana tingkat nyerinya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap kemampuan intelektualnya dengan berbicara dan berbahasa. Nah, ini cukup subjektif sekali, karena berbicara dan berbahasa ini terkait dengan kemampuan intelijensinya, sehingga kita harus melakukan secara detail, ya, menanyakan terkait dengan identitas diri, kapan lahir, usia, tinggal di mana, anaknya berapa, dan sebagainya. Itu perlu kita tanyakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan indeks Bartel. Indeks Bartel ini adalah indeks, ya, untuk mengukur kemampuan secara komprehensif. Oke, kemudian bagaimana penetapan diagnosa fisioterapi? Nah, dari berbagai asesmen, berbagai pemeriksaan secara khusus, ya, maka kita bisa lihat, kita bisa identifikasikan bahwa yang pertama kita tahu impairmentnya apa. Ya, kemudian yang kedua adalah keterbatasan fisik atau aktivitasnya apa. Karena pasien datang, ya, belum tentu gangguannya Alzheimer, maka perlu kita tekankan dulu dampak dari problem neuro ataupun sel saraf yang mengatur kognisi, intelijensi dan sebagainya terganggu, bagaimana terkait dengan keterbatasan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan faktor personal dan lingkungan. Ya, pasien ini bisa tidak interaksi terhadap dirinya dan lingkungan. Bisa jadi pasien ini mungkin tidak mau beraktivitas, makan dilayani, ke toilet diantar, pakai baju dipakaikan, makan disuapin dan sebagainya. Nah, bagaimana kita lihat dari faktor lingkungan? Jangan-jangan memang tidak pernah keluar rumah. Nah, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari 3 hal tadi. Yang pertama, impairment. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu penurunan performa otot. Pada lansia secara fisiologis, ya, kualitas otot menurun, belum tentu terganggu. Berbeda kasus jika usianya bukan usia lansia atau usia produktif, itu akan berbeda performa ototnya. Nah, tetapi kita identifikasikan, ya, pada lansia yang mengalami penyerta, ya, atau teridentifikasi Alzheimer, ini tonus ototnya mulai menurun, bukan lemah tapi menurun. Sehingga kalau kita lihat biasanya agak lembek. Ya, apakah ini malfungsi? Tidak, tetap berfungsi tetapi kualitasnya kurang optimal. Nah, kemudian yang kedua adalah gangguan tonus. Nah, kita lihat tonusnya ini terganggu atau tidak. Kita bisa identifikasi jika pasien ini bisa mandiri dengan dirinya, aktivitas daily livingnya diikuti dengan aktivitas sosial, biasanya tonus ini masih optimal, ya, masih kualitas baik, walaupun tadi terjadi penurunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penurunan terhadap fungsi kardiorespirasi. Kita tahu, ya, jaringan-jaringan penyerta pada kardiorespirasi cukup kompleks, ya, di mana di situ ada asupan oksigen, inspirasi dan ekspirasi, ya. Kemudian apakah mungkin ada penyerta yang lainnya, maka kita perlu koreksi bagaimana kondisi kardiorespirasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui sensasi sensoris atau fungsi sensoris. Biasanya pada lansia terhadap sensoris itu mulai terganggu, halus kasar, ya, kemudian tajam tumpul. Bahkan, mohon maaf, pada kaki itu kadang-kadang sudah tidak merasakan sesuatu. Wah, kok ini halus kasar, itu sudah tidak merasakan lagi. Karena memang fungsi sensorisnya sudah mulai menghilang, bahkan malfungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi penurunan kognitif atau memori. Nah, impairment yang kelima ini sangat erat sekali dengan gangguan Alzheimer. Karena pada Alzheimer, jika kita langsung to the point, oke, kata kuncinya adalah di kognitif. Kita bisa cari tahu, oke, kita tes di kognitif dan memori. Bagaimana tes MMSE-nya, kemudian bagaimana tes intelektualnya, sampai bagaimana terkait dengan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya adalah gangguan pada transfer dan ambulasi. Maksudnya adalah, ya, bahwa transfer ambulansi ini kita ingin mengetahui bagaimana aktivitas diri pasien dari tidur, kemudian bangun tidur, dari bangun tidur kemudian aktivitas sehari-hari, ya, kemudian sampai kepada aktivitas tidur lagi. Nah, ini dilakukan atau tidak? Atau jangan-jangan semua aktivitas itu di tempat tidur,
Sehingga ya kemampuan tadi otot, tonus, kardiorespirasi, bahkan fungsi sensoris semakin menurun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gangguan pada pola berjalan. Nah, pola berjalan ini adalah kita lihat dari struktur tubuhnya. Kita lihat bagaimana postur tubuh, tegap atau tidak. Ada gangguan simetris tidak antara bahu kanan dan bahu kiri. Pinggulnya bagaimana? Wah, jangan-jangan encok ya, ataupun mungkin lututnya bagaimana? Jangan-jangan nyeri. Ya, ada artritis, ada peradangan dan sebagainya. Maka kita lihat pola jalannya bagaimana. Biasanya pada lansia yang mengalami gangguan pada koordinasi dan keseimbangan boleh menggunakan alat bantu. Apakah terganggu pola jalan? Iya, pola jalan terganggu. Tapi kualitas hidupnya masih baik. Karena nanti dampak dari gangguan keseimbangan dan koordinasi adalah terhadap resiko jatuh. Ini yang harus dihindari pada lansia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ya kita melihat keterbatasan aktivitas. Ini penting sekali ya, karena kita lihat lansia ini kualitas hidupnya masih tinggi. Jadi harapan hidupnya masih cukup tinggi sehingga gangguan-gangguan fisik maupun mental ya dengan sedemikian rupa ya harus kita optimalkan sehingga keterbatasan itu kita minimalkan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana kita menyelesaikan kesulitan aktivitas sehari-hari. Sehingga peran fisioterapi terhadap fungsi tubuh sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah memahami bagaimana ya, urutan ataupun segmen fungsional itu berfungsi. Ya, karena banyak kondisi ya karena lansia ini ataupun pasien ini mengalami gangguan memori ataupun kognitif, kadang-kadang lupa. Saya mau makan, tapi kok ke kamar mandi. Ya, saya kebelet pipis, ya tapi kok tidur lagi, akhirnya ngompol dan sebagainya. Nah, ini kadangkala suatu aktivitas yang sederhana, tetapi sejenak pada memori lansia itu hilang kemampuan daya ingat ini. Ya, suatu kondisi muncul lagi. Tadi perasaan saya mau pipis, tapi kok ke meja makan. Saya tadi mau makan, kok ke toilet. Nah, ini yang harus kita luruskan kembali, terutama adalah nanti intervensi ataupun edukasi kepada keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan ADL, aktivitas daily living. Ini penting sekali, ya karena bagaimanapun ya harapan hidup cukup tinggi sehingga aktivitas ya itu perlu dilakukan secara kontinu. Ya, bila perlu ada keanekaragaman aktivitas sehingga kejenuhan, bosan, ya bahkan mungkin males ya itu diminimalisir pada lansia tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kemampuan beribadah. Ya, apapun agamanya, ya ibadah ini penting. Ya, suatu retorika mengatakan bahwa sudah tua akan menjelang bertemunya Tuhan begitu ya, tetapi secara religi ini sangat penting sekali ya bagaimana faktor usia ini mendekatkan kita kepada Tuhan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jika pasien ini masih mampu beraktivitas atau bekerja, kita persilahkan. Karena salah satu yang memelihara sel saraf otak itu tidak mati, tidak rusak, itu adalah beraktivitas, kontinu aktivitasnya, sedikit tetapi kontinu, itu lebih baik daripada beban berat, suatu ketika nanti justru menjadi trauma, nah ini berbahaya, tetapi kontinu sedikit ya, tetapi menjadi rutinitas sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemampuan proses belajar. Nah, kita ketahui bahwa kehidupan kita, 24 jam kita hidup, ya ini adalah proses belajar. Ya, sehingga tidak boleh kita cut, oke, belajar kita hentikan, tidak. Nah, jadi kita ajarkan juga kepada pasien kita bagaimana makan ini suatu proses pembelajaran bagi otak. Ya, berjalan, ya rutinitas juga pembelajaran bagi otak. Nah, sehingga analoginya adalah bahwa kehidupan sehari-hari kita adalah belajar. Nah, selanjutnya adalah aktivitas olahraga. Ini yang kadang kala sulit sekali untuk dijalankan, ya karena yang pertama lansia biasanya males. Aduh males, aduh sakit. Nah, maka ya kita sebagai tenaga kesehatan fisioterapi coba cari trik yang memudahkan, yang memunculkan minat ya lansia itu untuk mau berolahraga. Bagaimana olahraganya? Yang cukup sederhana. Yang penting konsepnya adalah tubuh ini bergerak. Bisa di tempat tidur boleh, kemudian nanti mungkin ya di ruang tengah boleh ya. Jadi tidak harus di ruangan yang cukup besar begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana terkait dengan kesulitan berkomunikasi. Oke, komunikasi ini penting sekali. Ya, karena komunikasi ini menjadi pintu kita mengidentifikasikan apakah
lansia ini mengalami problem di kognitif. Ya, jadi kalau tanpa komunikasi sangat sulit sekali. Tapi jika ada gangguan yang ringan pada komunikasi, kita cari penyertanya dulu. Atau mungkin pernah pasca stroke, ya, atau mungkin pernah mengalami Bell palsy dan sebagainya. Ya, tetapi kita cek juga terkait dengan kemampuan kognitifnya. Oke. Kemudian bagaimana terhadap lingkungan dan faktor personal? Ini penting sekali. Ya, di mana usia menjadi tolak ukur ya untuk angka kejadian gangguan Alzheimer. Ya, kurang dari 60 biasanya sangat kecil kemungkinan. Yang paling banyak adalah di atas 60, bahkan tadi data dari WHO dan Dinkes mengatakan range usia terbanyak adalah minimal di usia 65 tahun. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerimaan masyarakat. Nah, ini hubungan sosial terhadap masyarakat penting sekali. Atau jangan-jangan ya minder dan malesnya lansia itu karena tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat. Biasanya pengajian karena sering lupa jadi males. Ya, biasanya poskamling ya karena ketidakmampuan fisik dan kemampuan psikis, maka kadang-kadang tidak mau melakukan lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana isolasi diri. Kadang dengan keadaan yang sedemikian rupa kompleks ya, karena kita tahu bahwa Alzheimer ini adalah sindrom, maka kemampuan isolasi diri jarang sekali dilupakan bagi penderita. Ya, jadi misalnya, oke Pak, berdiam diri dulu ya, istirahat dulu di rumah. Ternyata mungkin kabur, ya. Atau mungkin sedemikian rupa, ya, karena memang merasa dirinya sehat, tidak ada masalah. Nah, kemudian berinteraksi dengan banyak orang, ya, sehingga mungkin ada penyakit penyerta yang kita tidak tahu apa dampaknya, ya, menyebar ataupun menular kepada orang lain. Nah, kemudian apatis. Oke, apatis ini merupakan suatu kondisi yang kita lihat motivasi itu rendah, ya, cuek, ya, tidak ada gairah hidup, ya, bahkan mungkin semangat hidupnya sudah tidak ada, sehingga kita munculkan. Karena kita tahu tadi Alzheimer ini kunci utamanya adalah bahwa fungsi intelijensinya menurun. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kita cermati kembali riwayat penyakit lainnya, penyerta lainnya, karena kita tahu karena faktor degeneratif ini cukup kompleks. Ya, fungsi dan organ ini mulai menurun, bahkan disfungsi, maka penyakit-penyakit penyerta mulai muncul. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Pada lansia yang tidak terkena Alzheimer, resiko tinggi sekali mental terganggu, apalagi pada lansia yang mengalami ya penurunan fungsi pada kognitifnya. Oke, bagaimana intervensinya? Ya, kita cari tahu dulu klasifikasi intervensi ini. Yang pertama berdasarkan body structure-nya bagaimana, ya, fungsional badinya bagaimana. Kemudian kita kaitkan dengan aktivitas limitation-nya bagaimana serta strukturnya. Ini sangat penting sekali. Oke, kemudian yang pertama kita melihat dari struktur body dan fungsi. Ya, tadi kita telah kembali. Yang pertama adalah kecemasannya bagaimana, kemudian kepercayaan dirinya bagaimana, kemudian kemampuan ya memori bagaimana, kualitas respirasi terhadap pernapasan. Ya, karena pada lansia ini relatif ya rendah, ya, bahkan kadang-kadang mulai sesak. Kemudian perbaikan tonusnya bagaimana, kekuatan otot, serta bagaimana memelihara proprioceptif. Nah, selain itu kita juga perlu melihat ya bagaimana upaya pencegahan dan pemulihan terhadap gangguan pada persendian. Ya, kemudian kontraktur otornya, ADL-nya bagaimana, kemudian koordinasi dan keseimbangan tubuh bagaimana, serta diikuti berbagai problem disfungsi pada berbagai fungsi tubuh. Kemudian bagaimana kita melihat terhadap aktivitas limitation-nya atau partisipasi subjek ataupun pasien terhadap dirinya dan orang lain. Ini penting sekali ya, karena kita tahu bahwa pada kasus penderita Alzheimer ya, ini muncul gangguan-gangguan psikis seperti kecemasan, kemudian rasa takut, bahkan kegelisahan, terutama dialami pada malam hari. Ya, serasa ya, dunia ini akan runtuh begitu ya, karena memang kecemasannya cukup tinggi. Bahkan diikuti dengan gangguan tidur. Ya, sehingga banyak juga nanti medis akan memberikan berbagai obat-obat anti inflamasi, kemudian diikuti dengan nanti obat-obat tidur dan sebagainya. Ini penting sekali. Nah, sehingga ya kita perlu melakukan suatu proses memberikan aktivitas ya, bahkan mungkin aktivitas yang baru
ya untuk memberikan suatu hiburan bagi penderita Alzheimer untuk mampu melihat bahwa kemampuan dirinya cukup tinggi. Dia bisa menghilangkan kecemasannya, dia mampu menghilangkan ketakutannya. Ya, kemudian selain itu kita melakukan suatu berbagai identifikasi, ya bukan bermain ya, istilahnya mungkin pekerjaan rumah, ya. Kemudian diikuti dengan aktivitas mungkin berkebun, ya, sehingga nanti adaptasi. Ya, semua aktivitas daily living ini bisa dilakukan. Nah, tadi kecemasan ini mulai bisa kita hindari sehingga nanti intervensi akan mudah. Kemudian bagaimana terhadap kontekstual faktor? Ya, jika kita sudah mampu melakukan 3 hal tadi, maka upaya untuk meminimalisir angka kejadian Alzheimer, ya ini kita akan turunkan lebih rendah. Kemudian juga yang pertama kita akan tekan angka kejadian, bahkan kita akan coba upaya perbaikan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kontribusi alat ataupun sarana, ya yang berfungsi untuk membantu ketidakmampuan ataupun disfungsi pada lansia. Karena kita tahu secara fungsional sudah mulai menurun. Ya, maka kita perlu mencari suatu alat, ya suatu sarana yang mampu mengakomodir ya aktivitas sehari-hari dari lansia. Oke, kemudian selain itu, selain peran dari fisioterapi, maka penting sekali untuk kita dan keluarga memahami edukasi atau fisioterapi memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Ada apa saja? Yang pertama adalah kita bisa melakukan edukasi berupa aktivitas bergerak secara kontinu. Ya, jadi pada saat lansia bangun tidur, maka segera mungkin ya lakukan suatu aktivitas ya pergerakan yang sederhana pada jaringan tubuh. Yang kedua, ya, bagaimana kita memahami pola tidur. Ya, pada usia produktif, kualitas tidur itu penting sekali untuk memelihara sel-sel otak. Bagaimana dengan lansia? Wah, harus penting sekali. Ya, karena pada lansia, kualitas tidur ini justru mengistirahatkan sejenak sel-sel otak agar tidak rusak, agar tidak mati. Ya, sehingga poin kedua ini sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah diet seimbang. Nah, ini diet seimbang terkait dengan makanan, nutrisi. Kita nanti akan konsulkan kepada ahli gizi. Ya, jika ada komorbid penyakit yang lainnya, maka diet terhadap makanan-makanan yang menjadi penunjang ya itu harus diatur. Kemudian yang keempat adalah menghindari merokok. Ya, ini biasanya pada pasien laki-laki ya sangat erat sekali ya dengan kebiasaan. Ya, sehingga sedemikian rupa penggunaan aktivitas merokok ini harus dihindari kaitannya dengan kardiorespirasi. Oke, kemudian evaluasi. Ya, setiap aktivitas apapun yang kita lakukan, fisioterapi wajib melakukan evaluasi. Tujuannya adalah kita mengukur sejauh mana keberhasilan intervensi ataupun terapi kita hari ini, serta menjadi bahan untuk keesokan pertemuannya kita melakukan intervensi apa dan memberikan edukasi apa. Penting sekali. Bagaimana upaya evaluasi bisa kita lakukan sesaat pada saat kita melakukan intervensi ataupun terapi, kemudian berkala melakukan kolaborasi, ya, di mana kolaborasi ini kita libatkan keluarga, kita libatkan medis, kita libatkan sanak saudara dan sebagainya, serta kita lakukan evaluasi terhadap gerakan fungsional. Nah, tadi kita lakukan pengukuran kembali MMT-nya bagaimana, nilai FAS-nya bagaimana, ya. Jika menurun, ya FAS nyerinya, oh alhamdulillah, ya berarti memang tingkat keberhasilan cukup tinggi. Kemudian juga kita lakukan suatu evaluasi terhadap status sistem pergerakan yang tadi tidak mampu bangun dari tempat tidur menjadi bisa beraktivitas, yang tadinya tidak mampu mungkin bekerja di rumah ataupun tadi bekerja di kantornya. Nah, kita coba alihkan dengan aktivitas yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan tadi mengetahui berbagai patologi dan fisiologinya, maka kita lakukan yang pertama adalah melakukan vital sign terhadap tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Nah, selanjutnya kita ingin cari tahu apakah pada fungsional pada pasien tersebut mengalami gangguan berupa nyeri ataupun keterbatasan. Maka kita coba lakukan tes secara pasif ya dengan bantuan fisioterapi. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita melakukan vital sign,
ya kita akan melakukan suatu pemeriksaan secara fungsional ya pada anggota tubuh. Ya, apakah mengalami nyeri, kekakuan ataupun keterbatasan. Nah, dari asesmen ini baru kita akan rencanakan intervensinya. Bagaimana caranya? Cukup sederhana, kita lakukan di area bagian atas. Oke, kita lakukan secara pasif. Oke, angkat. Oke, sampai maksimal. Ya, kemudian kita turunkan. Nah, kita tanyakan, apakah ada rasa sakit, kaku, ya, ataupun mungkin ketidakmampuan. Ya, oke, tadi misalnya, saya sakit sekali Mbak pada saat diangkat beberapa derajat. Oke, maka kita hentikan. Oke, selanjutnya adalah lakukan gerakan pada regio selanjutnya, pada siku. Apakah nyeri ataupun keterbatasan ataupun ketidakmampuan. Kemudian pada pergelangan, ya kita lakukan fleksi dan dorsifleksi. Kemudian setelah itu, ya kita bandingkan dengan sisi sebelah kiri, ya, dan kita bandingkan pula. Nah, selanjutnya setelah pada anggota ekstremitas tangan, kita lakukan pada ekstremitas kaki. Ya, hampir sama segmennya. Ya, kita lihat di femurnya, kemudian knee dan ankle. Oke. Karena ini kita lakukan secara pasif untuk mengidentifikasikan secara objektif, oke, apakah ada kekakuan, nyeri ataupun keterbatasan. Kemudian di regio knee. Nah, ini bisa kita selingkan pada saat kedua kakinya kita tekuk. Oke, silahkan Pak diangkat bokongnya, pinggulnya. Oke, silakan. Oke, kalau bisa kemudian ditahan untuk beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Nah, ini cukup efektif sekali untuk kita melihat fungsional pada area di core-nya, kemudian nanti di back muscle-nya. Ini cukup penting sekali ya, karena ini hanya pemeriksaan secara general. Oke, lurus, kakinya lurus. Ya, kemudian juga yang tidak kalah penting, kita cek apakah ada kekakuan pada persendian ankle-nya. Oke, diangkat Pak. Oke, kalau seandainya minim pergerakan, maka kita bantu. Nah, ini cukup penting sekali, ya, fiksasinya. Nanti rekan-rekan semua bisa lihat, ya, tidak dengan tangan, tapi dengan berat badan. Oke, kita lakukan kanan dan kiri. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada keluhan, tadi misalnya nyeri, kekakuan, ataupun keterbatasan, maka selanjutnya adalah kita rencanakan intervensi, dan tidak kalah penting juga kita lakukan asesmen ya dengan MMSE. Nah, ini spesifik untuk mengetahui apakah gangguan memorinya terganggu ataupun tidak. Ya, nanti ada formnya begitu. Oke, kemudian untuk intervensinya kita mengikuti ya keluhan pada area mana, ya apakah sifatnya akut, kronis, ya ataupun subakut. Ya, mungkin demikian paparan praktek kita kali ini, ya karena harus kaitkan dengan kasus tertentu. Oke, demikian Sobat Visio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.